akan menguji perangkat lunak. Kelebihan whitebox testing yaitu yang pertama, efisien dalam menemukan kesalahan dan masalah. Yang kedua, diperlukan pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang sedang diuji, bermanfaat untuk pengujian menyeluruh. Yang ketiga, memungkinkan menemukan kesalahan tersembunyi. Yang keempat, membantu mengoptimalkan kode. Next. Kelemahan whitebox yaitu yang pertama membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dari perangkat lunak internal yang sedang diuji. Yang kedua membutuhkan akses kode. Next. Berikut kategori pengujian perangkat lunak disusun secara kronologis. Yang pertama ada unit testing, yaitu pengujian dilakukan pada setiap modul atau blok kode selama pengembangan. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh developer yang menulis kode. Kemudian ada integration testing, pengujian yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah integrasi modul baru ke dalam paket perangkat lunak utama. Pengujian ini melibatkan pengujian setiap modul kode dari masing-masing individu. Satu perangkat lunak dapat 85 berisi beberapa modul yang sering dibuat oleh beberapa developer yang berbeda. Selanjutnya ada sistem testing, pengujian yang dilakukan oleh agen pengujian profesional pada produk perangkat lunak yang telah selesai sebelum perangkat lunak tersebut diperkenalkan secara umum. Selanjutnya ada acceptance testing, yaitu pengujian beta dari produk yang dilakukan oleh pengguna akhir yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengujian basis path merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak unit testing. Kemudian dengan metode ini kita dapat menghitung jumlah dari setiap percabangan pada alur logika. Uji coba basis path adalah teknik uji coba whiteboard yang diusulkan Tom Mischke yang memungkinkan perancangan test case mendapatkan ukuran kekomplekan logikal dari perancangan prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai petunjuk untuk mendefinisikan basis set dari jalur pengerjaan. Test case yang didapat digunakan untuk mengerjakan basis set yang menjamin pengerjaan setiap perintah minimal 1 kali selama uji coba. Notasi diagram alir seperti berikut. Notasi lingkaran disebut sebagai flow graph node yang digunakan untuk menggambarkan statement berikut. Yang pertama, satu atau lebih statement secara sekuensial yang dikelompokkan. 2. Percabangan seleksi dari satu statement kedua, pilihan statement seleksi. Kemudian 3. Penggabungan dua statement yang dilanjutkan pada satu statement yang sama, merge. Sedangkan notasi garis panah disebut sebagai add atau link yang menggambarkan aliran kontrol. Setiap add harus dihubungkan dari ke sebuah node meskipun node tersebut tidak mewakili sebuah statement khusus. Kemudian, area yang dibatasi oleh node dan add disebut sebagai region. Secara sederhana, flow graph dapat dibuat dari grafik flowchart ataupun dari Prescott program design language and shortcode yang telah dibuat sebelumnya. Untuk menggambarkan pemakaian diagram alir, diberikan contoh perancangan prosedural dalam bentuk flowchart.
Contoh diagram alir seperti berikut. Selanjutnya diagram alir di atas dipetakan ke grafik alir seperti berikut. Keterangan dari gambar tersebut, lingkaran atau not menggambarkan satu atau lebih perintah prosedural. Urutan proses dan keputusan dapat dipetakan dalam satu not. Kemudian tanda panah atau it menggambarkan aliran kontrol. Setiap not harus mempunyai tujuan not. Kemudian region adalah daerah yang dibatasi oleh it dan not, termasuk daerah di luar grafik alir. Pengujian struktur kontrol. Pertama, metode pengujian kondisi berfokus pada pengujian setiap kondisi yang ada pada program. Keuntungannya memperkirakan pengujian berdasarkan kondisi adalah hal yang simpel, dan cakupan pengujian dapat mengarahkan pada penambahan kasus uji untuk semua program. Selanjutnya, pengujian black box merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Kelebihan dari black box testing ini yaitu yang pertama, efisien untuk segmen kode besar. Kemudian, akses kode tidak diperlukan. Yang ketiga, pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang. Kelemahan black box testing ini yaitu yang pertama, cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Kemudian, pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. Sekian dari kelompok kami. Ya, dari kelompok kami, bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.